Saudara, mari kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai tulisan Dr. Taufik Pasyak bagian 2 ya, dalam buku Jalan Cerdas Menuju Sehat. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. Ya, seorang dokter spesialis mempunyai pendapat begini. Ya, sorry. Menurut seorang dokter spesialis kedokteran olahraga aerobik adalah jenis olahraga paling tepat untuk memicu sekresi endorfin secara signifikan. Bagaimana menurut pendapat dokter yang dimaksud pendapat dokter Taufik Pasyak itu? Ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga, sport medicine ya. Jawabnya begini, tepat sekali pendapat itu sejauh aerobik itu dilakukan secara santai, tidak dipaksa dan dengan bentuk permainan yang menghibur, gitu. Karena itu olahraga yang dilakukan secara terpaksa justru tidak baik dari segi endorfinnya. Mungkin baik dari segi pemecahan lemak atau pembakaran kalori itu tubuh ya, lemak itu. Sejauh mana persepsi bahagia dapat berpengaruh pada mekanisme sel tubuh? Bagaimana bila persepsi kebahagiaan tersebut bertentangan dengan dunia kesehatan ataupun norma sosial di dalam masyarakat? Masih endorfin dapat bekerja? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat nih, ya. Bagaimana olahraga yang aerobik, ya, Tai Chi dianggap anaerobik. Jadi orang kebanyakan masih menganggap itu aerobik lebih penting gitu untuk memacu endorfin. Dan Dokter Taufik menjawabnya tadi dengan yang penting dilakukan dengan santai gitu dalam bentuk permainan yang menghibur. Ya, kalau dilakukan asal-asalan aja ya nggak bagus. Ya mungkin baik aja dari sudut memecahkan lemak, pembakaran di tubuh gitu. Nah, sekarang yang ini pertanyaan kedua nih. Pikiran manusia bisa dengan jitu memicu pelepasan endorfin. Misalnya dengan membayangkan sejenak hal yang menjengkelkan sudah memicu endorfin. Jantung tambah cepat, nafas memburu, bahkan keringat bisa bercucuran. Ya. Olahraga dan menyusui juga bisa mengeluarkan endorfin ya. Sampai batas tertentu pengaruh persepsi bahagia dan kesehatan memang besar itu ya. Jadi kalau orang persepsinya tentang kesehatan itu termasuk di dalam persepsi bahagia itu ya. Nah, misalnya pasien menolak terapi kedokteran pada kasus kanker stadium tertentu hanya oleh karena ia mengandalkan persepsi positifnya perihal kanker ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengenai peranan teknik pengobatan barat dan timur dalam masa depan kesehatan umat manusia. Ya, menurut Dr. Taufik, masing-masing memiliki kelebihan. Barat pesat dengan instrumentasi, peralatan canggih, gitu, diperbarui terus, dan riset klinis. Timur pada pengolahan mental pasien, selain pandangan yang utuh mengenai manusia. Jika mau maju, Indonesia harus mengadopsi keduanya secara formal. Jadi bukan hanya kompromi aja, tapi memasukkan kedokteran timur, herbalism, akupunktur, dan meditasi dalam kurikulum kedokteran. Ya, praktisi kedokteran holistik berpendapat obat dari stres dan pikiran negatif bukan lalu dialihkan
pada berpikir positif, melainkan dengan menghentikan pikiran yang terlalu melebihi porsi yang dibutuhkan. Ya. Yang kedua, mengizinkan pikiran dan rasa untuk hadir apa adanya sepenuh hati. Jadi bukan pindah dari negatif ke positif, begitu, bukan, tapi tadi dikatakan bahwa menghentikan pikiran yang terlalu melebihi porsi yang dibutuhkan, mengizinkan pikiran dan rasa untuk hadir adanya sepenuh hati. Bagaimana pendapat dokter mengenai ungkapan tersebut? Saya berpendapat tiada bedanya dengan otak antara mengalami sesuatu dan membayangkan. Nah, ini penting nih. Kerja otak tidak berapa beda antara bermain piano dan membayangkan sedang bermain piano. Kalau ada beda, hanya yang satu menggerakkan tangan jari, sedangkan yang lain tidak. Tapi yang terjadi di otak, keduanya sama. Karena itu, pikiran positif memikirkan hal-hal yang positif, mampu menggerakkan otak secara neurobiologi. Apa yang kita pikirkan merangsang mekanisme kerja otak tertentu, itu terjadi untuk hal-hal yang positif dan negatif sama sekali tidak karena bekerja melalui zat stres kortisol itu. Hebatnya yang endorfin atau ACTH, adrenokortikotropik hormon yang nantinya melepaskan kortisol dan dari kelenjar anak ginjal dibuat dari bahan yang sama. Keduanya hasil pembelahan zat bernama POMC, prooption melanocortin ya. Endorfin yang dihasilkan oleh pikiran positif dapat menimbulkan rasa ketenangan jiwa dan hidup. Lantas apa pengaruh endorfin pada penangguhan penuaan? Banyak riset membuktikan lifestyle gaya hidup positif akan memberi pengaruh besar pada penuaan. Jadi orang yang pikirannya sedih terus ya negatif cepat tua itu. Berpikir dan bertindaklah positif karena memicu pelepasan endorfin. Ini interview yang kedua, bagian 2 ini menghasilkan tulisan dari Dr. Taufik Pasyak sebagai berikut ini ya. Nah, ini memang perlu sedikit diberi komentar karena Tai Chi Nusantara ini ada beda dengan Tai Chi yang kita lihat di masyarakat ya toh, yang lebih banyak kepada tariannya dan menganggap tidak penting tentang endorfin itu tentang titik Mingmen itu. Jadi memang ini tidak bisa dibandingkan persepsi Dr. Taufik Pasyak tentang Tai Chi. Karena Tai Chi yang dipikirkan oleh Dr. Taufik Pasyak tentu berbeda dengan apa yang kita kerjakan dengan Tai Chi yang penggeraknya adalah dari titik Mingmen itu ya. Ini penting kondisi kalau mau membandingkan sesuatu harus kondisinya sama kan, apple to apple ya. Saya rasa ini kesimpulan dari tulisan Dr. Taufik yang memberikan kita pencerahan gitu, dan lalu kita akan perdalam dan perluas lagi dengan masukan-masukan dari yang lain termasuk dari anggota dari WhatsApp grup ini yaitu komunitas Tai Chi. Kita akhirin dulu sampai sini dan sampai jumpa lagi ya.